Kira-kira ada dua atau sampai 3 solusi yang saya tawarkan sebenarnya sebelum nanti pelarangan. Yang boleh naik motor yang sudah usia dewasa, tidak melibatkan anak. Kira-kira gitu. Salah satunya itu. Betul. Pasti resikonya tinggi. 75%. Iya betul. Tinggi banget. Tinggi sih, ini gitu angka yang saya kira nggak bisa ditolerir lagi lah. Karena itu kita minta mendorong pemerintah untuk. Oke, kalau kita lihat kan memang data kecelakaannya cukup tinggi ya. Nah, tapi kalau misalnya wacana pelarangannya, apakah memang satu-satunya solusi Pak Al? Atau ada alternatif lain? Karena itu memang kira-kira ada dua atau sampai 3 solusi yang saya tawarkan sebenarnya sebelum nanti pelarangan. Jadi kalau ditanya apakah tahun ini dimungkinkan dilarang, kayaknya belum. Belum, belum, masih aman, masih boleh. Semangatnya pembatasan. Masih pembatasan. Kalau pembatasan tuh misalnya gimana? Pembatasan, misalnya sementara ini yang boleh naik motor yang sudah usia dewasa, tidak melibatkan anak. Kira-kira gitu. Salah satunya itu. Nggak boleh bawa balita. Biasanya kan ada tuh. Ada yang bawa anak balita. Bayi juga ada kan. Kadang juga bawa yang kayak dus gede banget kan ya, di motor tuh lebih gede dusnya daripada motor. Itu nggak boleh berarti. Yang kedua, mengurangi muatan. Ya itu dia. Karena risikonya itu. Gitu. Jadi satu, pelarangan mengajak anak. Gitu. Yang kedua, mengurangi muatan. Kira-kira begitu. Nanti lebih diatur. Kemudian kepolisian mencoba untuk mencari jalur alternatif. Karena begitu tetap menggunakan jalan arteri, yang sekarang situasinya juga banyak berlubang. Cuaca ekstrim Bang. Lalu berdesak-desakan dengan kira-kira angkutan umum yang besar, mulai bis, mulai truk dan seterusnya. Pasti resikonya tinggi. 75%. Betul. Tinggi banget. Tinggi ini angka yang saya kira nggak bisa ditolerir lagi lah. Karena itu kita minta mendorong pemerintah untuk menertibkan kali ya. Untuk mencoba untuk membatasi itu. Dan sekali lagi tetap harus ada skema membantu teman-teman yang biasa menggunakan mudik pakai motor. Jadi pemerintah tetap kita dorong memfasilitasi. Kalau perlu yang dapat mudik gratis itu yang rencana tadinya mau naik motor deh gitu. Porsinya misalnya digedein sampai 70-80%. Gitu. Ini sekali lagi untuk mengurangi tingkat kecelakaan kita yang risikonya tinggi sekali para pengguna sepeda motor dengan mudik berat-berat. Mungkin Bang alasan mungkin lebih efisien, lebih murah masuk akal sih Bang dengan kondisi kayak gini ekonomi yang lebih susah nih Bang. Ya tentu kita nggak bisa menyalahkan masyarakat ya. Kenapa kok pakai motor gitu. Tentu pasti dihitung oleh masyarakat ini yang lebih murah. Gitu. Ini yang lebih murah. Nah karena itu skema-skema ini perlu difikirkan betul. Termasuk kalau bisa mulai tahun ini yang lintas provinsi deh. Dicoba selain tadi opsi-opsi itu ya, kemudian ada opsi yang lain lagi adalah mengurangi perjalanan jauh menggunakan motor lintas provinsi. Misalkan kayak Jawa Sumatera ya? Dalam provinsi masih oke. Kalau yang udah lintas provinsi kayak lo mau ke Padang misalkan nggak boleh Jawa ke Padang tuh kejauh banget tuh Bang ya. Terus kemudian tadi juga saya sampaikan kalau bisa pihak kementerian, Pemda, pemerintah provinsi dan kepolisian ini mengantisipasi karena belum bisa dilarang ya. Jadi memperbanyak pos-pos peristirahatan yang bisa diakses oleh para pengguna sepeda motor. Termasuk menjadwal keberangkatan mereka yang relatif aman itu jam berapa. Mungkin kayak skema kayak one way. Termasuk terus kemudian mempertimbangkan tingkat kesehatan. Jangan tengah malam gitu. Betul. Kalau malam nggak mungkin jangan sampai ngantuk kan Bang ya. Persis itu. Kita ada skema gitu deh. Skema one way, ganjil genap ya Bang. Berarti nanti gitu, PR-nya adalah di pengawasan ya. Misalnya kayak yang bapaknya naik motor, mungkin ibunya kalau bawa balita naik bus seperti itu kan. Itu kan harus diatur lagi. Bus yang difasilitasi oleh pemerintah yang yang tidak terfasilitasi ya mau nggak mau masih tetap naik motor nih kayaknya. Tapi kalau dibanding sama ada sanksi juga. Kalau dibanding sama kayak transportasi umum nih kayak misalnya pesawat, bus, itu kan mahal tiket Bang.
Jadi kan walaupun ada Nggak diskon. mungkin, ya nggak mungkin kalau itu. Iya kan. Walaupun pemerintah sekarang sudah dorong ya diskon tiket tarif pesawat sekarang tol. udah Iya. 18%. Iya itu dia. Tahun kemarin 12%. Jadi sekarang para pengguna jasa pesawat itu saya kira sekarang agak lumayan dari 12% Meningkat Bang. tahun ini 18% diskonnya dari pemerintah. Nah untuk yang mudik gratis dari pemerintah itu nantinya ada kriteria khusus juga nggak sih Pak? Artinya kan nggak bisa terakomodir semua Semuanya, nih. iya. Sementara mulai pembatasan menggunakan sepeda motor. Nah nanti tuh gimana tuh Pak teknisnya? Nah itu yang tadi saya sampaikan secara teknis, ini kewenangannya memang dari Kementerian Perhubungan dan Kepolisian. Kita minta betul-betul bikin rekayasa sosialnya, supaya dengan berbagai keterbatasan pemerintah juga, tapi si pemudik yang biasa pakai motor paling nggak diprioritaskan gitu. Untuk mendapatkan mudik Untuk gratis. mendapatkan mudik gratis, terutama yang para pengguna sepeda motor mudik yang akan mengajak anak dan istrinya. Oke. Jadi supaya bapaknya oke, tetap pakai motor, mungkin anak dan istrinya, terutama yang masih balita itu, masih terfasilitasi menggunakan angkutan gratis dari pemerintah. Mungkin ada usulan lagi Bang dengan rute yang paling pendek, mungkin kayak Jakarta Solo masih aman lah ya, ketimbang Jakarta Semarang ataupun Jakarta Bali. Mungkin ada skema-skema lebih nanti mungkin disampaikan ke Menteri Perhubungan secara spesifik kali Bang ya. Termasuk sebenarnya juga bisa ya, misalnya difikirkan menyangkut soal perlakuan khusus, afirmasi lah. Iya. Semua penyedia jasa angkutan lebaran memberikan diskon khusus lah, misalnya bagi keluarga pemudik yang akan menggunakan motor, Itu. dikonversi untuk mendapatkan Tiket yang murah tiket ya. yang diskonnya lebih lah. Betul. Gitu. Saya kira nanti bisa disubsidi silang juga, saya kira. Oke, nah ini kan kalau kita lihat wacana pelarangan sepeda motor ini kan kayak mengubah tradisi ya sebenarnya. Misalnya kayak tradisi mudik pakai motor tuh kayak udah bagian dari tradisi masyarakat. Nah ini kan juga akan mungkin nanti teknis pelaksanaannya juga bakalan ada banyak kendala nih Pak. Artinya nggak semudah itu walaupun misalnya pemerintah menyediakan mudik gratis kayak kalau memang dia udah terbiasanya naik motor pasti akan susah. Nah targetnya ini kapan sih Pak pelaksanaan yang benar-benar secara menyeluruh gitu? Kalau ini kan masih pembatasan dulu tahun ini. Nah mungkin tahun depan udah mulai apa gitu. Artinya wacana ini berjalan terus gitu. Ya sebenarnya kalau menghitung dari resiko dan terkait dengan isu keselamatan, itu memang harus secepatnya. Tadi bahkan ada Pak Joko dari Masyarakat Transportasi Indonesia, MTI. Pak Joko ini penasehat di MTI. Beliau minta tahun ini dilarang. Oke, tahun ini dilarang. Kalau beliau ya, versi beliau berarti artinya 24 juta. Stop itu. Udah pokoknya nih risikonya karena terlalu tinggi, terlalu besar yang kita pertaruhkan. Iya. Karena memang ya otomatis sih, begitu ini tetap berjalan, artinya potensi 75% loh. Kecelakaan ini nggak angka 20%, nggak angka 10%. Ini angka 75% potensi kecelakaan. Dan hampir 15% melibatkan anak-anak di bawah 17 tahun. Artinya kita menggadekan masa depan anak-anak kita untuk kemudian kita biarkan untuk jadi korban kecelakaan gitu. Kalau kita mau baca data ini ya gitu. Karena ini terus berulang tiap tahun dan angkanya cukup tinggi.